Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Misteri Kelam, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Pagi itu matahari baru saja naik. Kabut tipis masih menggantung di antara kios-kios pasar tradisional yang sempit dan sesak. Udara belum terlalu panas, tapi bau gorengan, sayuran, dan asap motor bercampur jadi satu menciptakan aroma khas pasar rakyat. Di sudut paling ujung, tepat di samping saluran air yang kotor, berdirilah seorang pria parubaya dengan celemek lusuh dan tangan belepotan minyak. Dialah Pak Tono, penjual gorengan keliling yang setiap hari mengais rezeki demi menghidupi istri dan dua anaknya. Dengan wajah ramah, ia menawarkan tahu, isi, dan tempe mendoan kepada para pembeli. Sesekali ia tersenyum meski hatinya diliputi cemas. Ia tahu, pagi ini adalah giliran kiosnya untuk disambangi orang-orang berseragam. Bukan untuk membeli gorengan, tapi untuk meminta uang keamanan. Di seberangnya, seorang pemuda bertubuh kurus memperhatikan dari kejauhan. Namanya Galang. Ia sudah memperhatikan pola pergerakan para pemalak berseragam ini sejak beberapa minggu terakhir. Dan hari itu, ia sudah bersiap dengan ponsel di saku jaketnya. Kamera dinyalakan diam-diam. Sementara itu, suara klakson bajaj bersahutan dengan teriakan pedagang sayur. Suasana pasar semakin ramai, tapi ketegangan di wajah para penjual tak bisa ditutupi. Mereka tahu siapa yang akan datang, dan seperti biasa, tak ada yang bisa melawan. Tepat pukul 8 pagi, 3 orang pria berseragam rapi masuk ke dalam pasar dengan langkah penuh percaya diri. Di tengah mereka, Bribka Andra berjalan paling depan. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya keras, dan mata tajamnya menyapu ke kiri dan kanan, seolah memastikan semua pedagang melihat kehadirannya. Tono, sudah waktunya kan? Ucapnya dengan suara berat, sambil menepuk meja dagangan Pak Tono hingga botol saus nyaris jatuh. Pak Tono menunduk, tangan kirinya dengan gemetar menarik laci plastik kecil dari bawah meja. Ia menyerahkan uang lusuh yang sudah disiapkan sejak subuh. Ini Pak, hanya segini hari ini. Bribka Andra menatap uang itu sinis. Gorengan laku, kok uang segini? Jangan main-main ya. Salah satu rekannya tertawa sambil mengambil segenggam pisang goreng dari rak. Tanpa membayar, tanpa rasa bersalah, Galang merekam semua dari balik tumpukan karung beras. Suara detak jantungnya seakan mengalahkan suara pasar. Ia tahu apa yang dia lakukan berisiko. Tapi diam berarti membiarkan ini terus terjadi. Malam harinya, Galang duduk di depan warung kopi kecil milik pamannya. Ia memainkan video hasil rekamannya berulang kali, memastikan semua wajah terekam jelas. Dengan nafas berat, ia membuka ponsel, mencari nomor aduan polisi yang sempat ia simpan beberapa waktu lalu. Setelah ragu sejenak, ia mengetik pesan singkat. Pak, saya punya bukti pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap pedagang kecil di Pasar Banyu Asih. Mohon tanggapan. Pesan itu ia kirim. Dan saat itu pula, hidupnya mulai berubah. Hanya butuh 2 menit, ponselnya bergetar. Bisa kirimkan videonya sekarang? Jantung Galang berdegup makin kencang. Ia mengirim video itu, lalu menunggu. 5 menit, 10 menit, tak ada balasan. Namun tiba-tiba, layar ponselnya menyala. Panggilan masuk, nomor tidak dikenal. Galang menatap layar dengan tangan gemetar. Sebelum akhirnya menjawab, "Selamat malam, ini dari Polres. Anda yang mengirim laporan tentang pemalakan polisi di Pasar Banyu Asih?" Suara itu terdengar tenang, tapi tajam. Galang mengangguk, meski tak terlihat, lalu menjawab, "Iya Pak, saya. Bisa kita bertemu langsung? Besok pagi, jangan khawatir. Datanglah ke warung kopi di seberang pasar. Saya akan menyamar. Tapi jangan beritahu siapa-siapa." Galang tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tapi suaranya terdengar sungguh-sungguh. Dan sejak saat itu, rencana besar mulai bergerak. Sebuah aksi yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun akan terjadi. Pagi itu, suasana Pasar Banyu Asih tampak seperti biasa. Pedagang sibuk membuka lapak, menata dagangan,
dan menyiapkan kembalian receh. Namun bagi Galang, pagi itu tidak seperti pagi biasanya. Ia sudah duduk di warung kopi seberang pasar sejak matahari belum sepenuhnya naik. Matanya menyapu jalan, mencari sosok yang disebut dalam panggilan tadi malam. Ia menyesap kopi hitam yang mulai dingin. Pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Apakah ini jebakan? Apakah orang yang akan datang benar-benar dari kepolisian? Atau justru bagian dari jaringan pemeras itu? Tak lama kemudian, sebuah motor bebek tua berhenti di depan warung. Seorang pria berusia sekitar 50-an turun dengan gerakan santai. Ia memakai kaos lusuh, celana kain longgar, dan membawa keranjang berisi pisang mentah. Wajahnya biasa saja, tapi sorot matanya tajam. Ia duduk tepat di hadapan Galang tanpa banyak basa-basi. "Galang ya?" tanyanya pelan. Galang menatapnya hati-hati.